karena kita tahu si grup ya, karena saya mau bicara sekarang. Sebenarnya saya kalau diminta dibicara biasanya tidak mau ya, tapi karena Prof. Hamdan yang bawakan ini baik, maka saya mau bicara. Jadi Prof. Hasan jadi jadi begini, mumpung masih ada 7 menit lagi ya, jadi betul-betul ini sudah tutup betul-betulan, jadi bukan hanya ngomong-ngomong, tapi betul-betul kultum kuliah 7 menit. Dalam kuliah 7 menit ini saya akan membuka dengan Alhamdulillah. Ini ilmu ya, ini serius. Kalau mau penjelasan langsung tentang ini, ada Pak Tasfi. Pak Tasfi itu yang bisa menjelaskan itu. Jadi nanti kalau Prof. Hamdan mau mendengar penjelasan kenapa itu Alhamdulillah lebih dahulu daripada Bismillah, itu jawabannya ada sama Pak Tasfi. Saya tidak akan bicara, karena kalau saya yang bicara itu tidak afdal, lebih afdal dia yang akan bicara. Saya kira gitu. Satu ya. Yang kedua, ada buku yang ditulis oleh ini yang di depan saya, yang memotret saya ini sekarang, namanya Armin. Judul bukunya apa, Armin? Ruh, Prof. Apa? Rahasia untuk hidup, Prof. Enggak, judul bukunya apa? Ruh, rahasia untuk hidup. Ruh, rahasia untuk hidup. Nah itu ruh. Tetapi penjelasan ini dijelaskan di laut lebih komplit sesuai dengan pengalaman hidup oleh Prof. Hasan. Jadi kalau mau tanya tentang bagaimana itu, yang saya akan jelaskan kemudian ini, jawaban konkretnya itu ada sama Prof. Hasan. Nah, saya ingin sampaikan apa itu. Di kuliah saya selalu diminta memberi kuliah dari dulu sampai sekarang ini oleh UNI di S3. Kuliahnya itu adalah tentang manajemen sumber daya manusia, salah satunya. Tetapi saya sampaikan sama anak-anak, tidak ada itu manusia yang positif, semua manusia itu negatif. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang itu akan dibawakan oleh Prof. Hasan. Oleh karena itu saya tidak akan bicara, karena kalau saya bicara tidak cukup waktunya. Nah, saya singkat-singkatnya saja. Kenapa demikian? Kuncinya itu sebenarnya ada dalam kuliah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi manusia itu sama dengan jin. Penjelasan lebih konkret dan lebih baik secara lebih ilmiah dan lebih ilmiah tentang itu akan dibawakan oleh Prof. Hasan. Oleh karena itu saya tidak akan jelaskan di sini, karena ini juga sudah ditulis oleh ini anak kita, ini Armin, ini dia menulis skripsi dalam bahasa Inggris ya, dan judul buku yang dia tulis ini saya nggak tahu ya membedakan mana yang lebih bagus dan lebih laris bukunya, apakah bukunya Prof. Hamdan atau Armin ini. Tetapi nanti Prof. Armin ini akan jelaskan sendiri sudah berapa laku bukunya. Jadi orang anggota Gusu beli bukunya Armin. Anda orang beli bukunya Armin. Jadi Armin itu sudah jelaskan. Nah, kenapa itu? Sama dengan melawan takdir. Kalau melawan takdir itu laris kemana-mana karena Asman. Ya. Ada Asman di sini nggak? Ada, ya. Ya. Tetapi kalau Armin ini dibaca oleh istri, padahal dia belum baru S1, belum S2. Jadi nanti Prof. Hamdan, jadi nanti itu diambil ini Armin ini, ya. Tetapi dengan syarat harus lepas dulu dari saya. Untuk itu dia bisa dikasih beasiswa S2 atau S3 selanjutnya.
mumpung ada Prof. Hamdan di sini. Saya kira gitu ya. Ini kunci. Sekarang ini ya, orang-orang yang dekat dengan saya ini sudah jadi orang semua. Profesor Nasaruddin Umar sudah jadi menteri. Kemudian Kamarudin Amin yang saya ambil dari Jerman sudah jadi sekjen. Kemudian Profesor Hamdan itu sudah yang bisa menyaingi saya dahulu. Dulu tidak ada yang saingi, sekarang ada yang menyaingi. Kenapa? Sekarang sudah 2 periode. Calon menteri. Cuma nanti saya tidak tahu apakah lebih panjang dari saya atau lebih pendek. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Saya kira itu aja ya, karena ini kita sudah mau buka puasa. Sudah tinggal 3 menit lagi ya. Saya tutupkan sekian saja. Saya hanya ingin begini, kita berdoa semuanya ya. Jadi doa kita itu adalah ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Kemudian kita doa sebagaimana yang kita bacakan. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Imam Syafi'i itu pernah berpesan begini: jika rezekimu ingin seperti raja, perlakukanlah ibumu seperti ratu. Jika rezekimu ingin seperti budak, maka perlakukanlah ibumu seperti budak. Itu pesannya beliau. Oleh karena itu, mungkin sore ini, karena yang hadir di tempat ini pasti ada ibunya semua, pasti ada orang tuanya. Iya, tapi pasti pernah ada kalau dia meninggal. Tidak ada satupun yang tidak punya orang tua di tempat ini. Sehingga ceramah ini akan nyambung. Kalau masalah orang tua kita bahas mengantar kita untuk berbuka puasa. Demikian besarnya itu kasih sayang seorang ibu. Ada satu cerita inspiratif ini Kalawanu. Cuma saya cerita ini Prof, saya belum validasi di buku mana dia berada. Hanya saya pernah baca selintas. Jadi seorang anak tunggal yang dibesarkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang, dan setelah dinikahkan, sang anak ini atas desakan istrinya, dia mau buang orang tuanya karena sudah tidak produktif lagi, tidak ada lagi gunanya. Maka sang anak ini mengantarnya ke suatu hutan, mengantarnya ke dalam hutan belantara. Dalam perjalanannya, setiap belokan, orang tuanya ini mematahkan ranting. Dia patahkan ranting sampai di tengah hutan ditinggalkan. Setelah mau berpisah, dipesanlah oleh orang tuanya ini kepada anaknya, "Nak, supaya kau tidak tersesat di jalan, perhatikan di setiap tikungan. Di situ insya Allah ada ranting-ranting yang patah sebagai tanda jejak kau pulang." Kenapa dia lakukan itu? Karena waktu itu tidak ada Google Map untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pulanglah ini anak, dan betul di setiap hampir tersesat, tetapi dengan petunjuk yang dibikin oleh ibunya, dia tidak tersesat sampai ke hampir menuju rumahnya. Setelah bebas dari hutang, dia tersadar bahwa orang tua saya ini betapa kasih sayangnya sama saya, dan saya begitu kejamnya sama dia untuk saya buang. Anak ini tersadar dan kembali, dia gendong kembali pulang ibunya ke rumah, dan dia minta maaf, dan dia pelihara orang tuanya ini sampai beliau meninggalkan dunia ini. Dan dalam catatan cerita itu, sang anak ini menjadi orang yang sangat sukses setelah dia taubat dan dia kembali pelihara orang tuanya. Yang saya mau katakan bahwa satu-satunya manusia
Yang bisa menerima kita apa adanya adalah ibu kita. Mau kita jadi penjahat, mau kita jadi orang yang mulia, ibu kita tetap ada lapang dadanya untuk menerima kita. Mau semulia kita dengan Obama, mau sejahat kita dengan Pablo Escobar sebagai gembong narkotika dan gangster internasional, tetap ibu kita akan terima dengan lapang dada, apapun posisi kita. Kadang-kadang kita saja yang tidak menerima ibu kita apa adanya. Itu saya salut. Beliau bisa membedakan kapan dirinya sebagai politisi, kapan dirinya sebagai seorang mubalik. Itu tercermin dari tulisan-tulisan yang beliau sebarkan tiap subuh. Dan saya sendiri berterima kasih banyak karena di antara anggota Gustalkom hanya Pak Dr. Usman yang merespon saya punya tulisan. Jadi saya pastikan yang pastikan membacanya Pak Kakanda Dr. Usman. Ya, Pak Prof. Rus saja itu saya masih ragukan. Tapi sudah dibisik, sudah dibaca juga ya. Ya, komentar. Ada dua komentar saya. Tidak bisa dikoreksi Pak Usman, karena itu tidak sesuai contohnya. Saya pakai cuma 1 jam. Yang kedua, barangkali 2 yang meninggal itu, Kahitullah, itu memang yang paling di saya. Ini cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada makan juga buka juga. Iya Bu Prof.